Halo semua, di video ini saya akan coba untuk menjelaskan cara untuk bikin website ya. Banyak yang tanya kalau bikin website itu caranya gimana, terus biayanya berapa, kan perlu domain, perlu hosting, dan terus belinya di mana, dan lain sebagainya. Jadi di video ini saya menjelaskan semua dari awal sampai beli website sampai websitenya itu ada ya. Bukan dalam artian website yang sudah jadi, tapi paling nggak ada websitenya gitu ya. Oke, kita mulai aja untuk beli-beli eh, semua yang dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan di website itu sebenarnya ada dua, yaitu hosting sama domain. Cuman itu aja sih. Kalau hosting itu biayanya per tahun, kalau yang .com itu sekitar 100-150 ribu per tahun. Kalau hosting itu ya berbagai macam ya. Ada yang mulai dari 10 dolar, ada yang mulai dari cuman 20 ribu rupiah. Jadi ya harganya bermacam-macam. Kalau untuk domain ada yang kalau promo itu bisa jadi cuma 1 dolar aja per tahun. Jadi kita akan coba untuk minimalnya ya. Jadi tutorial hari ini, bukan tutorial, video kali ini mungkin cocok untuk teman-teman yang pengen belajar tentang bikin website, terus pengen mulai. Jadi ya uh, langkah pertama tentunya untuk uh, punya website sendiri ya. Jadi kita bisa main-main di situ, kita bisa lebih tahu tentang cara kerjanya seperti apa. Kalau untuk beli domain sebenarnya ada banyak sih, providernya tuh ada banyak untuk beli domain. Tapi saya biasanya di Namecheap ya. Jadi ini tempat saya biasa beli domain karena ya karena sudah terlanjur dari dulu beli domain di sini. Selain di sini saya juga beli di GoDaddy atau di kalau nggak salah reseller.co.id ya, itu juga ada. Untuk hosting saya sendiri nggak pakai ini sebetulnya. Ini ada hosting Dewa Web ya. Ini direkomendasikan oleh teman-teman dari WordPress Indonesia yang di forum itu ada beberapa rekomendasi dan banyak juga yang rekomendasi ini. Jadi nanti hari ini kita akan coba dengan untuk beli hosting dari sini. Sebenarnya mereka juga jual domain sih, cuman ya harganya cukup oke sebetulnya. Walaupun kita nanti nggak akan beli di sini ya, ini ada yang cuman 12 ribu ya kalau nggak salah. .my.id ini 12 ribu. Oke, kita mulai aja ya. Kita akan beli domain dari Namecheap. Saya mau beli domain untuk pakai anu ya, akunnya saya. Kita akan cari domain yang murah aja karena ini cuma sebagai contoh ya. Hmm, ya ini ya 1 dolar per tahun. Kalau 2 tahun cuman 8 dolar, jadi cuma 4 dolar per tahun. Perpanjangannya bisa dilihat di sini, ini kurang besar ya, sekitar 10 dolar ya, 10 dolar,8. Jadi sekitar 140-150 ribu rupiah ya per tahun. Jadi sebulannya sekitar segitu. Kita akan beli ini aja, karena cuma 1 dolar aja. Jadi ini banyak sekali domain-domain yang extension misalnya XYZ seperti ini itu memang 1 dolar per tahun ya. Dan cuma 4 dolar per tahun dan lain sebagainya. Ini ada plus tambahan mungkin pajak dan lain sebagainya. Oh ya, ada icon fee ini ya. Uh, kita akan beli di sini ya. Caranya beli ya mudah sekali kalau pakai PayPal, bisa pakai PayPal, bisa juga pakai credit card juga bisa. Tapi kalau di Indonesia, kalau provider Indonesia sebenarnya ada banyak payment lainnya ya. Kita bisa lihat aja nanti di Dewa Web mereka ada payment apa aja. Biasanya juga kadang ada yang support GoPay atau OVO ya. Oke, kita check out dulu ya. Jadi ini 1,1, saya pakai PayPal kebetulan. Saya mau menghitung-hitung pakai kalkulator deh. 1,18 kali misalnya 15.000 ya. Itu keluarnya 17.000 ya, sekitar segitulah ya. Ya cuman gini aja kita sudah bisa untuk beli domain kita sendiri ya.
Dan ya, prosesnya nggak terlalu susah, jadi ya tinggal klik beli gitu aja dan bisa beli. Kalau di Indonesia ada banyak sih providernya. Misalnya kita search aja di Google bisa beli domain. Ini ada banyak sekali kan ya. Ini ada iklan-iklannya. Paling atas ini Domainisia. Kita lihat harganya berapa kalau di Domainisia. Ini cuma 11.000 malah ya per tahun ya. Jadi kalau beli di sini malah jauh lebih murah sebetulnya. Beli di Namecheap ya nggak jauh lebih murah juga. Terpaut mungkin Rp5.000 mungkin ya. Jadi ya harganya cuma 11.000 aja di Domainisia. Kayaknya cukup oke lah ya. Ini juga ada .online misalnya, ini juga 14.000 aja untuk tahun pertama ya. Tapi selalu cek untuk tahun keduanya berapa. Biasanya sih tahun kedua itu sekitar ya harga normal ya 100.000 sampai 150.000, ada yang mungkin 300.000, ada yang 500.000 per tahun gitu. Beda-beda tiap extension beda-beda. Yang paling umum tentu saja .com ya. Tapi XYZ juga cukup oke lah ya, walaupun ini domain yang bisa dibilang domain murah gitu. Tapi kalau lihat perusahaannya Google juga pakai domain XYZ ya. Kalau nggak salah ABC. Ini adalah perusahaan yang punya Google ya, yang memiliki Google. Dulunya sih Google ini, tapi Alphabet namanya. Jadi ya domain ini menurut saya ya cukup keren lah ya. Oke, ini sudah jadi domainnya, sudah selesai paymentnya. Kita bisa lihat di dashboard saya. Ini ada domain-domain saya yang saya pakai ya. Kita bisa manage domainnya, dan kita bisa nanti alihkan ke hosting yang kita inginkan. Kalau untuk hosting kita akan coba beli dari Dewa Web. Saya juga belum pernah pakai hosting ini, walaupun saya beberapa kali dengar tentang Dewa Web ya. Kita akan coba beli ini di halaman homepage-nya mereka seperti ini. Oh, ini ada YouTube juga ya. Ini siapa ya namanya? Saya lupa. Kevin ya, kalau nggak salah. Oke, kita kan beli aja hosting dari mereka. Jadi hosting itu adalah server ya. Untuk yang belum tahu, bisa lihat video saya sebelumnya tentang apa itu website dan cara kerja website ya. Linknya akan ada di bawah, juga ada di mungkin di card di kanan atas. Kita kan beli hosting yang paling murah di sini yaitu Scout ini ya, 500 MB, sudah lebih dari cukup itu satu website sebetulnya. Walaupun ini RAM-nya kecil ya, cuma 128 MB. Yang paling besar ini paket hosting mereka, oh ada yang sampai 4 GB ya, dengan harga 1,2 juta per bulan. Kita akan beli yang minimal aja karena kita pakai untuk main-main ya. Yang penting punya website, kita tahu cara kerjanya, karena dari domain yang harga 20.000 per bulan sampai dengan 1,2 juta per bulan itu cara kerjanya sama aja sebetulnya. Cuman prosesornya aja lebih gede, terus RAM-nya lebih gede, spesial lebih gede gitu ya. Jadi pada dasarnya sih hampir sama. Dan untuk website sendiri itu bukan aplikasi yang membutuhkan RAM terlalu banyak ya. Sebenarnya kalau website untuk bisa hidup jadi website itu sebenarnya nggak butuh komputer yang hebat gitu, komputer yang server yang kecil itu sebenarnya oke. Yang membutuhkan komputer yang space yang luas dan apa namanya prosesor yang lebih baik, terus RAM yang lebih gede itu biasanya karena pengunjungnya banyak. Jadi ya sama lah ya, kalau komputer dipakai sendiri, kita lihat sendiri itu kan nggak perlu terlalu berat ya, tapi ya tergantung kebutuhan. Ini untuk konfigurasi domainnya, saya sudah punya domain sendiri dan mau beli hosting saja, domainnya tadi ya, turtlepod.xyz. Dan ini
Bisa juga dilihat ya di sini kalau untuk domain.co.id, .net, SCH, dan ini ada PONPES. Ini membutuhkan persyaratan dokumen khusus dan ada di sini ya. Jadi misalnya kalau saya sih kalau klien-klien pengen pakai .co.id itu memang membutuhkan persyaratan khusus ya. Misalnya SIUP, NPWP dan lain sebagainya. Untuk servernya kita pakai Singapura atau kita pakai Jakarta. Kita pakai Singapura deh. Karena saya juga biasa pakai VPN US, jadi ya mungkin lebih balance ya. Lokasi server di sini adalah lokasi komputer yang akan kita sewa. Pada intinya sih seperti itu. Jadi ya kita lihat aja bagus atau tidak. Untuk ininya mau nginstal apa, kita bisa langsung install WordPress di sini sih mestinya. Oke, kita pilih WordPress. Apa kita nanti install sendiri aja ya? Oh ya, untuk lokasi server biasanya kita cari server yang paling dekat dengan pengunjung kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin website dengan target market pembacanya itu adalah orang Amerika, atau kita pilih server yang di Amerika. Kalau target marketnya orang-orang Jakarta atau orang Indonesia, kita cari server di Indonesia. Jakarta lebih dekat. Jadi kan karena semuanya itu kan terkoneksi ya kalau di internet, semakin jauh servernya tentu saja ada kemungkinan akan websitenya akan jadi lebih lemot untuk diakses oleh pengunjungnya. Walaupun semuanya tetap bisa diakses dimanapun. Kalau pengalaman saya untuk server yang Indonesia, saya nggak tahu ya di web seperti apa kualitasnya, tapi beberapa kali itu server yang di Indonesia itu susah banget diakses untuk luar negeri. Dan walaupun misalnya target marketnya sebagian besar adalah orang Indonesia, bukan berarti orang Indonesia itu nggak bisa ke luar negeri dan ingin baca website kita kan. Ada banyak juga orang Indonesia yang ada di luar negeri gitu ya. Dan ketika mereka mau mengakses website kita, itu sama sekali nggak bisa. Dan itu kadang jadi gangguan ya kalau buat saya. Jadi saya jarang sekali untuk beli lokasi server di Indonesia, walaupun saya bikin website untuk target market Indonesia, saya biasanya beli lokasi server yang lain, misalnya di Singapura atau di Amerika. Karena secara kualitas biasanya lebih baik. Jadi kita akan pakai Singapura aja deh. Di sini kita akan tambah ke chart. Oke, harganya 20.000 plus PPN jadi 22.000 ya. Kita akan check out. Oke, ini semua sudah saya isi ya di Dewa Web. Jadi ya kita akan mulai menyelesaikan order ya di sini. Semoga prosesnya mudah. Ini kita akan melakukan pembayaran. Ini bisa menggunakan GoPay atau menggunakan yang lainnya ya. Kita akan coba pakai ini ya, wallet. Betul saya sudah ngisi OVO, jadi kita akan ngisi menggunakan OVO. Oke. Oke, ini sudah saya bayar dengan menggunakan OVO ya, dan ini sudah selesai dibayar. Jadi kalau payment Indonesia malah lebih gampang ya. Ini baru pertama kali saya beli domain atau hosting di Indonesia, dan saya pikir di web ini cukup bagus ya sistemnya ya.
Kita lihat saya juga belum pernah lihat ini gimana caranya ya. Layanan produk kamu yang aktif. Oke, ini dia. Di sini kita bisa lihat ke cPanel. Oke, kalau kita beli beli hosting ya, itu kita akan mendapatkan akses untuk kontrol panelnya untuk di hosting kita. Jadi produknya kita itu namanya cPanel biasanya. Itu adalah kontrol panel yang paling umum dipakai ya. Tapi nggak selalu pakai namanya cPanel. Panelnya itu berbagai macam variannya. Oke, langsung login ke ini ya, si panelnya kita ada di sini. Kalau kita lihat websitenya kita, itu tentu saja ini belum akan jalan. Kalau kita lihat di sini, itu akan masih, jangan deh. Kita harus mengkoneksikan antara domain yang kita beli ini di Namecheap dengan hosting yang kita beli di Dewa Web. Caranya untuk mengkoneksikan adalah dengan mengatur DNS kita. Jadi di Namecheap atau dimanapun kalau beli domain itu, tapi kalau kita belinya sama-sama di satu provider biasanya langsung di setup ya, langsung otomatis tersetup ketika kita beli bareng gitu ya. Tapi nggak selalu, tapi kalau di sini kita akan mengedit dulu ya, dengan menggunakan custom DNS. Biasanya kita mencari settingan name server namanya, dan kita akan mengganti name servernya dengan name server yang dipakai oleh hosting kita. Kalau kita mau di sini pengaturannya di mana ya? Oke, setelah saya cek di dokumentasinya Dewa Web, ternyata ini ya, name servernya Dewa Web itu adalah ini ya, ns1, ns2, dan ns3.dewaweb.com. Kita tinggal menggunakan name server ini di name server setting kita yang ada di domain kita. Jadi ketika kita beli domain, kita pasti punya akses untuk mengedit settingan yang ada di domain tersebut, dan kita tinggal ganti aja name servernya sesuai dengan name server yang ada di hosting kita. Jadi seperti itu. Kita akan pakai di sini ns2 sama satunya lagi ns3. Name server biasanya cukup 2 atau sampai dengan 4 atau mungkin kadang lebih ya. Kita akan save. Dan kita akan tunggu websitenya benar-benar terkoneksi dengan hosting kita ya. Domainnya akan terkoneksi dengan hosting kita dan jadilah sebuah website. One eternity later. Oke, untuk mengkoneksikan antara hosting dan domain itu memang membutuhkan waktu kadang sekitar 1-2 jam ya. Saya jadi belum cek tadi dan ini sudah saya cek dan kayaknya sudah mulai jalan ya di sini ya. Kita lihat halamannya di torulpad.xyz. Kita akses domain ini di browser, kita bisa melihat bahwa ini sudah kelihatan ya. Ini adalah halaman kosong ya, yang bisa kita lihat di sini. Kalau kita lihat di cPanel itu ada namanya file manager untuk bisa dibilang file explorer untuk servernya kita ini ya. Nah, ini direktorinya empty. Kalau kita bikin misalnya satu buah file ya, halo.txt gitu misalnya. Create file. Nah, kalau kita refresh, maka filenya akan muncul di sini. Kita juga bisa misalnya mengupload file juga di sini. Coba sebentar saya akan cari. File yang bisa kita upload ya. Kita akan upload file misalnya gambar kacamata ya. Nah, ini sudah kita upload. Kita drag and drop ke situ, kita refresh. Kan ada ini ya, sunglasses.jpg. Kalau kita buka, nah bisa lihat di sini torulpad.xyz/sunglass.jpg akan melihat ini ya gambar yang baru saja kita upload. Jadi ya kita sudah bisa punya website sendiri di sini. Website adalah apa ya, file explorer bisa dibilang ya, atau file viewer ya. Dan file utama yang untuk dilihat di sini adalah file HTML. Jadi kita bisa melihat misalnya
Ini adalah website yang kita akan edit. Di sini juga ada file editornya. Oh, ini ada HTML editor. Kita akan menggunakan HTML editor. Misalnya heading 1, halo dunia. Seperti ini kita save. Dan jadilah website pertama kita ya, halo dunia. Kita juga bisa menulis misalnya teks-teks seperti ini. Kita bisa ya, kita sekarang sudah punya website sendiri yang bebas kita mau ngisi apa aja. Misalnya kita bisa menambahkan gambar dan lain sebagainya di sini juga. Saya tertarik dengan ini ya, table ya. Oh, oke. Tas 2. Kita simpan, dan kalau kita lihat di sini, akan muncul seperti ini. Oke, begitu saja tutorial hari ini, di video ini. Kalau ada pertanyaan tentang cara bikin website, boleh tulis di komentar di bawah ya. Oke, terima kasih.